Berawal kisah dari mobil yang melaju kencang tanpa hambatan yang dikendarai oleh dua pemuda antara lain Dong-wook dan Jeon-gi, mereka diperintah oleh Tuan Yun untuk mengantar senjata dengan imbalan mengikuti kompetisi balap serta mendapatkan imbalan uang. Setelah itu mereka harus kembali ke Seoul, Korea. Setibanya di Korea mereka pun harus merubah penampilan dengan penampilan masa kini. Pada masa itu, di saat mereka bersiap-siap memindahkan barang satu dan lainnya ke dalam bagasi mobil, ada sekelompok pria berjas yang mencoba mengikuti mereka. Akhirnya mereka harus bergegas pergi dan aksi kejar mengejar pun terjadi. Dengan skill menyetir yang dimiliki Dong-wook, mereka pun berhasil mengkecoh para pengganggu itu. Dong-wook dan kawan-kawan akhirnya mereka pun lolos dari kejaran lawan dan tiba di base camp tempat mereka tinggal. Ini dia, adik dari Dong-wook, Yoon-hee, Ratu, geng motor jalanan. Tak lama kemudian datang para pria berjas itu, dan satu di antaranya adalah jaksa. Mereka datang dengan tujuan bernegosiasi rencana, dengan ancaman apabila tidak mengikuti perintah, maka Dong-wook dan kawan-kawan akan dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena ancaman licik jaksa itu, maka Dong-wook dan kawan-kawan pun rela mengikuti arahan jaksa tersebut. Arahan jaksa itu adalah, mereka harus menjadi mata-mata untuk mencari informasi, agar diktator dapat ditangkap oleh jaksa dengan bukti yang kuat. Dengan syarat bergabung adalah, mereka harus mengikuti ujian rahasia yang dilaksanakan untuk menjadi kurir handal dari para diktator tersebut. Saatnya pun tiba, para pembalap pun telah berkumpul dan bersiap untuk mengikuti ujian rahasia, untuk menjadi kurir handal dengan cara mengantar piringan lagu pada Presdir Kang. Skill Dong-wook selaku driver handal pun teruji. Berkat kerjasama tim yang baik, akhirnya Dong-wook dan kawan-kawan berhasil muncul sebagai pemenang ujian ini. Di saat penyerahan piringan kepada Presdir Kang, ia menyukainya dan memberi tugas baru kepada mereka. Namun sebelum itu mereka menegosiasi berapa bonus yang diterima dari ujian ini. Akhirnya mereka sepakat dengan nilai yang besar. Mereka bertemu Direktur Lee untuk mendapatkan tugas baru. Mobil mereka dibakar. Pagi pun tiba dan mereka berjumpa dengan jaksa, untuk memberitahukan bahwa mobil dan perlengkapan mereka terbakar semalam. Jaksa memberikan mobil pengganti sesuai apa yang mereka inginkan. Keesokan harinya mereka harus menjalankan tugas selanjutnya yaitu mengantar paket uang. Mereka bersiap untuk mengantar uang pos demi pos hingga mendapatkan 5 stempel yang merupakan syarat dalam ujian ini. Mereka dikejar polisi namun beruntungnya mereka pun lolos dengan trik baru. Akhirnya kelima stempel itu terpenuhi, dan mereka mendapatkan bonus. Keesokan harinya mereka merayakan keberhasilan. Dan mereka membahas tentang rencana temannya yang berpura-pura menjadi DJ yang bertujuan mencari tahu informasi di tempat Presdir Kang. Mereka bertemu Presdir Kang. Dan sekretaris Presdir Kang memberi bonus kepada mereka berupa apartemen dan uang.
Keesokan hari, Dongwook dan Jeongi keluar untuk mengantar sisa paket. Namun dihadang oleh dua truk besar yang mencoba menutupi jalan mereka. Di saat melambung ada mobil yang menghalangi perjalanan mereka. Ternyata semua ini adalah rencana dari Direktur Lee. Dia menodongkan pistol, mengarah ke kepala Dongwook. Ternyata itu hanya bagian dari ujian yang diberikan oleh Direktur Lee. Mereka pun mendapat hadiah. Di lain tempat progres pendekatan yang dilakukan temannya mulai mengarah ide cemerlang, dia pun mencoba mendekati gadis yang bernama Yun Jae, bertujuan untuk mencari informasi di mana letak penyimpanan uang, dan strategi apa yang harus dia lakukan. Dan terjadi proses lebih intim. Namun niat liciknya tetap diluncurkan, yaitu membuat contoh duplikat kunci. Akhirnya berhasil mendapatkan contoh duplikat kunci, dan rencana pun segera diluncurkan dengan cara penyamaran, agar menemukan bukti yang kuat untuk diserahkan kepada jaksa. Mereka mencoba mengelabui perhatian penjaga yang merupakan anak buah Presdir Kang. Rencana mereka pun berhasil pulang dengan membawa bukti walau nyaris ketahuan. Setibanya di kantor Jaksa Ahan, mereka pun terkaget dengan pandangan yang berantakan. Sepertinya Presdir Kang telah mengetahui peran dan strategi rencana mereka. Mereka pun bergegas keluar secepatnya. Ada orang yang terjatuh, dan ternyata adalah Jaksa Ahan. Mereka dikejar oleh Direktur Lee, temannya tertangkap, dan Dongwook berhasil kabur dari kejaran mereka. Basecamp mereka telah terbakar hangus, merasa harapan mereka sirna untuk mengikuti kompetisi balap. Di lain tempat teman mereka yang ditangkap dipaksa untuk berkata jujur. Dongwook merencanakan strategi untuk menjebak Direktur Lee untuk mengalahkan Presdir Kang, dan bernegosiasi dengan Jaksa Jung, dengan strategi baru, yang menurut dia mampu membongkar sindikat pencucian uang, yang dilakukan Presdir Kang dan Direktur Lee. Dia berambisi dan yakin, kalau strategi ini pasti berhasil. Dongwook dan teman-temannya menjumpai Direktur Lee untuk memberikan informasi dan mengajak kerjasama lagi. Tak lupa juga mereka bernegosiasi untuk membebaskan temannya yang telah menjadi tahanan oleh Direktur Lee. Mereka terus mencoba mendekati untuk menjebak Direktur Lee dengan pembuktian rekaman suara yang mampu melumpuhkan posisi Direktur Lee, sekaligus mencoba untuk mengajak kerjasama. Akhirnya kerjasama pun berlangsung, dengan ekstra hati-hati Dongwook dan teman-temannya harus bekerja secara profesional untuk membantu rencana Direktur Lee. Di balik itu Yunhee mencoba untuk membebaskan temannya yang tertangkap, dan akhirnya berhasil lolos. Strategi pun diluncurkan untuk melumpuhkan rencana Direktur Lee, berakibatkan aksi ngebut dan kejar-kejaran pun tiba. Ini waktu yang dinantikan oleh Dongwook untuk mengalahkan mereka.
Kerjasama tim yang baik pun terjadi untuk menggagalkan aksi Direktur Lee. Namun bisa berakibat fatal karena Direktur Lee benar-benar marah, dan merasa tertipu oleh rencana Dongwook dan kawan-kawan. Aksi tolong-menolong yang dilakukan oleh Jong Gi, nyaris berakibat fatal. Direktur Lee pun dilumpuhkan oleh Jong Gi. Mobil Direktur Lee pun terbakar mampus lu. Akhirnya mobil yang ditunggangi Dongwook yang berisi uang pun masuk ke dalam pesawat. Dongwook membuat aksi ekstrim dengan cara terjun dengan menggunakan mobil, sengaja menghamburkan uang sebanyak itu. Presdir Kang pun depresi tingkat provinsi bahkan tingkat dewa. Akhirnya lending ekstrim pun tiba mengakibatkan Dongwook sempat tak sadarkan diri. Tak lama kemudian hujan uang pun berhamburan seperti di film-film. Padahal ini memang film. Sindikat pencucian uang sebesar 50 miliar won yang dirupiahkan pasti kaya raya. Namun telah terungkap dan telah dibuktikan oleh jaksa menurut berita terkini. Wow. Ternyata mereka sempat menyisipkan uang dengan cara masing-masing. Namun tak kalah banyaknya yang siapkan Dongwook. Semua kaget bisa menjadi kaya mendadak. Inilah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like subscribe channel Sahabat Ampa-Ampa.